Sana semua karena anugerah-Mu yang senantiasa membela kami dan tidak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik, Allah yang senantiasa mengerti keadaan kami dan Allah yang senantiasa mengetahui segala keadaan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu, anugerah-Mu yang besar senantiasa melimpah atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kau sudah hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan Yesus. Amin. Kami percaya Tuhan Kau menjamah setiap hati kami. Haleluya. Kau mengetahui dalam hati kami apa yang kami bawa saat ini Tuhan kepadamu. Kami percaya Engkau adalah jawaban atas doa-doa kami. Haleluya. Kau akan memberikan setiap doa-doa kami kepadamu ya Tuhan. Karena kami ya Tuhan selalu Allah yang berkuasa dan Allah yang mengasihi kami. Terima kasih ya Bapa yang baik. Terima kasih Kau memberkati ya Tuhan hamba-Mu yang sudah mendidik kami dalam kami memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Kau urapi hamba-Mu lebih lagi dan urapan Roh Kudus-Mu. Tuhan pakai hamba-Mu ini lebih lagi ya Tuhan Yesus untuk menjadi saluran berkat-Mu bagi kami semua. Terima kasih ya Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Saat ini Tuhan Yesus kami mau menerima berkat ya Tuhan yang terindah dalam kehidupan kami, yaitu berkat firman-Mu ya Bapa. Kami mohon kepada-Mu dan kami berdoa kepada-Mu Tuhan. Sucikan setiap hati, pikiran, perasaan kami dengan darah-Mu yang kudus. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Bapa, agar firman yang kami terima pada pagi hari ini Tuhan itu boleh ya Tuhan mengubah setiap hati kami. Boleh ya Tuhan Yesus memberkati setiap hati kami ya Bapa, sehingga kami ya Tuhan Yesus dalam kami menerima berkat firman-Mu ini Tuhan, kami mendapatkan perubahan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa yang baik. Kau urapi hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu saat ini. Urapi dengan Roh Kudus-Mu, sucikan hati pikiran rasa kami yang kudus, agar apa yang hamba-Mu sampaikan ini adalah benar-benar kebenaran firman-Mu. Dan juga setiap kami yang menerima berkat firman-Mu saat itu, Engkau urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu, penuhi kami dengan hikmat akal budi yang daripada-Mu ya Bapa, agar kami dapat mengerti firman yang kami terima pada pagi hari ini dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa yang baik. Tutup bungkus rohani dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Segala kuasa iblis roh jahat yang berusaha mengganggu dalam kami menerima berkat firman Tuhan, kami mau tolak, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Darah Yesus. Terima kasih. Terima kasih ya Bapa yang baik. Terima kasih. Kami luaskan Roh Kudus-Mu menjamah setiap hati kami dan kami siap menerima berkat firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, sudah kasih dalam Tuhan. Haleluya. Mari sudah kasih dalam Tuhan, kita segera masuk dalam firman Allah. Ya. Saya akan bawakan soal bagaimana supaya setiap kita dapat melakukan firman Tuhan. Roma pasal 4 ayat 18 sampai dengan 22. Saudara. Roma pasal 4 ayat 18 sampai 22. Saya akan bacakan buat saudara supaya kita berdiri, sudah kasih dalam Tuhan. Ya, biar Roh Kudus yang berbicara lebih jauh di dalam kehidupan kita. Roma pasal 4 ayat 18 sampai 22, firman Allah berkata begini. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan,
malah ia diperkuat dalam imannya dan memuliakan Allah. Ayat 21, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperuntukkan kepadanya sebagai kebenaran. Amin. Silakan. Saudara kasih dalam Tuhan, minggu-minggu kemarin firman Tuhan berbicara soal melakukan firman. Sudah kasih ya. Firman Allah itu yang kita bahas, sering baca, kita dengar, bukan hanya sekedar menjadi pengetahuan, tetapi firman Allah itu untuk dilakukan. Karena apa, saudara kasih dalam Tuhan? Karena itulah yang dimintakan oleh Allah Bapa, oleh Tuhan Yesus kepada kita umatnya. Tidak ada yang lain yang Tuhan minta. Saudara bisa buka nanti di rumah Ulangan pasal 10 ayat 12-13. Firman Allah berkata begini, apa sih yang aku minta, yang Allah minta kepada umatnya? Selain hormat dan takut akan Tuhan, beribadah dan melakukan firman Allah. Itu saudara, itu yang Tuhan minta, tidak ada lain. Takut akan Tuhan, beribadah dan melakukan firman. Takut akan Tuhan itu firman Tuhan. Beribadah adalah firman Tuhan. Jadi hanya satu, saudara, yang Tuhan minta kepada kita umatnya, melakukan firman. Kenapa saudara kasih dalam Tuhan? Tadi di dalam pujian ada kata-kata, setiap janji Tuhan itu kita taruh di dalam lubuk hati kita. Berarti setiap janji Tuhan itu kita ingat. Pasti saudara dan saya ingat semua janji Tuhan ya. Dan sering saya katakan, apapun yang menjadi kebutuhan kita di muka bumi ini, sekali lagi, apapun yang kita butuhkan, semuanya ada dalam janji Tuhan, ada di dalam firman Allah. Terlebih nanti tatkala Tuhan panggil, janji Tuhan masuk surga. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, untuk dapat menikmati, mengalami janji Tuhan itu, tanamkan saudara kasih dalam Tuhan. Untuk dapat mengalami janji-janji Tuhan, tidak lain hanya dengan melakukan firman Tuhan. Sebab kalau saudara periksa firman Allah dari Kejadian sampai Wahyu, janji-janji Tuhan itu selalu diawali atau disudahi. Tatkala kamu mendengar firman-Ku dengan setia dan melakukannya dengan setia, maka inilah yang akan terjadi. Janji-janji Tuhan. Ulangan 28 ayat 1-2, Ulangan 26 di perjanjian baru sudah kasih dalam Tuhan banyak. Jikalau kamu dengan setia mendengar firman-Ku dan melakukan firman-Ku, maka berkat-berkat ini akan datang kepadamu. Semua janji Tuhan. Jadi sudah kasih dalam Tuhan, walaupun kita hafal semua, kita taruh di dalam lubuk hati kita janji-janji Tuhan yang kita butuhkan, tapi kalau kita tidak melakukan firman Allah, sia-sia, kita tidak akan alami. Nah, jadi sudah kasih dalam Tuhan, begitu juga sudah kasih dalam kita bisa hafal loh. Tuhan sudah mati di atas kayu salib kalau untuk menyelamatkan saya, supaya kalau saya mati saya masuk surga. Silakan kita boleh hafal. Tapi kalau hidup kita tidak melakukan firman, tidak akan masuk surga. Matius 7 ayat 21. Tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan. Siapa yang memanggil Tuhan? Pendeta. Kita kalau doa. Tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan Allah. Hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku, melakukan firman, merekalah yang masuk surga. Itu sudah penting banget untuk melakukan firman. Sudah kasih Tuhan.
Jadi mari jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, ya, kita harus melakukan firman. Dari minggu-minggu kemarin ini sudah dikasih tahu, sudah kasih dalam Tuhan, ya. Nah, di sini sekarang sudah kasih dalam Tuhan, bagaimana supaya kita dapat melakukan firman, sudah kasih dalam Tuhan, ya. Bagaimana? Nah, ini yang paling penting, sudah kasih. Sudah kasih dalam Tuhan, ya. Kita tadi baca di dalam Roma. Kenapa Abraham bisa melakukan firman Allah, sekalipun yang Allah minta dari dia nggak masuk di akal, nggak mungkin seorang manusia melakukannya. Dia minta anak satu-satunya Abraham, Ishak. Tapi kok Ishak Abraham ngasih, lakukan. Kenapa, saudara? Ayat tadi mengatakan, saudara, di dalam Roma 4, ya, yang kita baca tadi dari ayatnya yang ke-18 sampai 22, nanti saudara ulangi baca situ. Saudara melihat Abraham situ. Firman Allah berkata, sekalipun Abraham tidak ada dasar untuk berharap, di mana Tuhan menjanjikan dia akan punya seorang anak, mempunyai anak yang banyak. Dan firman Allah katakan, saudara, sekalipun Abraham tidak ada dasar untuk berharap. Kenapa tidak ada dasar untuk berharap, saudara? Firman Allah katakan, Abraham waktu itu umurnya sudah 100 tahun. Istrinya Sarah, rahimnya sudah tertutup. Jadi tidak mungkin bagi manusia. Walaupun itu, firman, tidak ada dasar lagi bagi Abraham untuk percaya. Tapi dia tidak menjadi lemah. Dia memperkuat kepercayaannya. Dia tetap percaya kepada Allah. Firman Allah. Sudah tahu, saudara, hanya mereka yang percaya kepada firman, kepada Tuhan Yesus, sudah kasih dalam Tuhan, mereka lah yang akan bisa melakukan firman Allah. Hanya mereka yang percaya, sudah kasih dalam Tuhan. Itu sebabnya Yesus katakan, percayalah kepadaku. Karena hanya mereka yang percaya kepada Tuhan, sudah kasih dalam Tuhan, yang dapat melakukan firman. Kalau kita tidak percaya, ya, sudah kasih dalam Tuhan, sekalipun pendeta bawa firman Tuhan, kalau dia tidak melakukan firman, itu tandanya dia tidak percaya dengan firman yang dia sampaikan. Sudah kasih dalam Tuhan. Ya. Kita lihat ada beberapa contoh dalam firman Allah karena tidak percaya. Pada manusia pertama, kepada Adam. Tuhan rindu Adam itu tinggal bersama dia dalam Taman Eden. Tuhan mau pelihara mereka. Saya yakin Adam dan Hawa pun rindu tetap ada di dalam Taman Eden. Karena selama mereka di Taman Eden, mereka tidak pernah tahu, tidak pernah merasakan apa itu penyakit, apa itu sakit hati, apa itu penderitaan, apa itu kekurangan, mereka nggak tahu. Mereka terpelihara. Tuhan mau mereka tetap ada dekat dengan Tuhan. Dan saya yakin Adam pun mau. Itu sebabnya Tuhan kasih firman, Adam, jangan makan itu buah. Buah yang banyak, yang lain silakan makan. Tapi buah yang pohonnya terletak di tengah-tengah taman, jangan makan. Firman datang kepada Adam, saudara, bukan membatasi Adam, justru mengasihi Adam supaya dia tetap mengalami berkat-berkat Tuhan, supaya Adam dan Hawa tetap mengalami pemeliharaan Tuhan. Begitu juga dengan tiap-tiap kita, saudara. Tiap firman datang kepada kita bukan untuk melarang kita, membatasi kita, tapi justru dengan firman Tuhan itu Tuhan mau menyatakan kasih-Nya. Sudah kasih dalam Tuhan. Yesaya 30 katakan, Allah menanti-nantikan saudara dan saya untuk mencurahkan kasih-Nya, janji-janjinya kepada saudara dan saya. Apa yang dia nantikan, saudara? Kalau saudara baca selanjutnya, dia menantikan saudara dan saya melakukan kehendak-Nya.
Bukan kita yang menanti, kita seringkali coba, saya menanti-nantikan berkat Tuhan. Tapi justru Tuhan menantikan saudara. Nah, ini sudah kasih dalam Tuhan. Jadi penting sekali sudah kasih dalam Tuhan untuk melakukan firman. Nah, karena cintanya, karena kasihnya kepada Adam, Allah sampaikan firman. Jadi setiap firman datang kepada kita, saudara baca firman Tuhan di rumah, tak ada sesuatu datang, ingat saudara, ada sesuatu maksud Tuhan yang indah melalui firman Tuhan itu. Itu dia menyatakan kasihnya. Dan Allah menantikan engkau melakukan firman itu. Engkau melakukan, engkau akan melihat janjinya. Kasihnya tercurah kepada hidup kita. Sudah kasih dalam Tuhan, tapi sayang, maksud saya Adam dan Hawa tidak menghargai kasih Allah. Firman yang dia disampaikan tidak dihargai. Di mana? Karena tidak mau melakukan. Saya suka katakan, tatkala kita menolak melakukan firman, itu namanya kita menolak pribadi Allah, menolak pribadi Yesus. Karena firman adalah pribadi Allah sendiri. Firman adalah pribadi Yesus. Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 14. Nanti baca. Tanamkan firman Tuhan ini. Ini ayat ini saya tanamkan nanti saya. Pada mula pertama adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ayat 14. Firman itu menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Itulah Yesus. Firman adalah pribadi Yesus. Jadi saudara bisa bayangkan, setiap kali saudara mendengar firman tidak melakukan, engkau sedang menolak pribadi Allah. Engkau sedang menolak pribadi Yesus. Kita sudah tolak, kita masih Tuhan berkati saya, Tuhan sembuhkan saya, Tuhan. Coba saudara renungkan. Kita tolak pribadinya, kita minta sama dia. Mana mungkin? Jadi saudara, ya, mari kita lakukan. Jangan tolak firman Allah. Adam menolak. Akhirnya dia keluar dari Taman Eden, dari pemeliharaan Tuhan. Dia tidak alami. Situlah mereka mulai merasakan penderitaan. Sudah kasih dalam Tuhan, ya. Begitu juga kita baca di dalam 1 Raja-Raja, sudah kasih dalam Tuhan. 1 Raja-Raja 13, nanti baca di rumah saja. Sudah lihat seutuhnya dari, yaitu bicara soal seorang perwira raja. Pada satu saat orang Israel dikelilingi oleh musuh-musuh sehingga terjadi kelaparan di Yehuda, terjadi kelaparan di Yerusalem. Sampai kalau saudara baca firman Tuhan itu, ada yang sambil sembelih anaknya untuk dimakan sama-sama. Begitu mereka menderita. Tetapi tiba-tiba datang firman Allah melalui Elisa. Besok pagi akan terjadi kelimpahan di pintu gerbang Yerusalem. Firman Allah pakai Elisa untuk beritakan firman. Ada seorang perwira raja sana, orang Israel, mendengar perkataan Elisa, perkataan firman Tuhan yang Elisa sampaikan dalam firman Allah. Besok akan terjadi kelimpahan. Dia ngomong, sekalipun Allah dapat mengadakan tingkap-tingkap di langit, itu tidak mungkin terjadi. Dia tolak firman. Saudara, lalu Elisa diam, saya bilang, besok kamu akan lihat kelimpahan terjadi, tapi kamu tidak akan alami. Dan benar-benar besok sudah saya dalam Tuhan, ya, musuh-musuh yang ada di luar yang sedang mengelilingi sudah kasih dalam Tuhan Yerusalem, tiba-tiba Tuhan bubarkan mereka, ya, dengan caranya Tuhan. Mereka lari tinggalkan, dan akhirnya langsung mereka makanan mereka tinggalkan di luar pintu gerbang Yerusalem. Wah, masyarakat ya yang kasih tahu orang penyakit kusta. Musuh-musuh sudah lari, yang banyak makanan mereka. Waduh, masyarakat Yerusalem yang dengar begitu, saudara, langsung dari mulut ke mulut mereka berduyun-duyun keluar. Si panglima raja ada di depan pintu gerbang. Sudah kasih dalam Tuhan, diinjak-injak sama masyarakat. Dia melihat terjadi kelimpahan, tapi dia sendiri mati diinjak. Itu akibat menolak firman. Kenapa saudara?
dia tidak bisa melakukan karena dia tidak percaya. Nah ini, percayalah sudah kasih dalam Tuhan. Hanya mereka yang percaya yang dapat melakukan firman Allah sudah kasih dalam Tuhan, ya. Haleluya. Oleh sebab itu sudah kasih dalam Tuhan, ya. Soal firman raja ini sudah kasih dalam Tuhan ada di bukan satu raja-raja, dua raja-raja, pasalnya yang ketujuh sudah kasih dalam Tuhan. Ya. Siapa lagi yang tidak percaya sudah kasih? 12 pengintai. Ini saya berikan contoh saja, saudara. Musa mengutus 12 pengintai untuk melihat tanah Kanaan. Dan mereka melihat, 12 sama-sama melihat keindahan kota Kanaan, tanah Kanaan. Subur, makmur. Ya, wah, soal makanan banyak. Sampai mereka ambil untuk bawa menjadi bukti kepada Musa. Mereka kasih tunjuk. Tetapi bukan cuma kelimpahan yang Tuhan tunjukkan, penduduk tanah Kanaan Tuhan kasih tunjuk juga, saudara. Wah, orangnya tinggi-tinggi besar. Nah, 10 orang lebih tertarik kepada yang tinggi besar ini. Hanya Yusak dengan Kaleb yang 2 orang lebih tertarik dengan apa yang Tuhan sediakan, kelimpahan. 10 orang ini bilang, tidak bisa. Kita tidak bisa memasuki. Kita ini bagaikan belalang, kita akan dibunuh. Dan pendapat mereka ini mereka beritakan ke bangsa Israel. Setelah mereka pulang, Yusak dengan Kaleb membawa bukti kelimpahan kota tanah perjanjian. 10 orang membawa berita, kita tidak bisa masuk sana. Kenapa, saudara? Sampai Yusak dan Kaleb bilang, sudah, kamu sudah melihat bagaimana Allah memimpin kita lewat laut terbelah. Allah akan serahkan mereka kepada kita. Ini perkataan dari Yusak dan Kaleb. Tapi 10 orang ini tidak percaya. Akibat tidak percaya, saudara, mereka beritakan. Bangsa Israel dengar, bangsa Israel lebih percaya kepada 10 orang daripada 2 orang. Dan mereka memberontak. Akhirnya keluarlah perkataan Tuhan di dalam Bilangan pasal 14, saudara. Ayat 11. Tuhan berkata kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menghina, memberontak terhadap aku? Aku akan binasakan mereka. Coba, saudara. Ya, Bilangan 14 ada. Coba kita lihat, sudah di sana dikatakan karena mereka tidak percaya kepadaku. Sudah kasih dalam Tuhan, ya. Bilangan pasalnya yang ke 14 sudah kasih dalam. Coba tolong bacakan saja. Kakak tolong bacakan Bilangan pasal 14 ayat 11. Bilangan pasal 14 ayat 11. ayat yang ke-11 firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku, dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mukjizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Itu sudah. Akhirnya Tuhan akan binasakan mereka. Mereka yang tidak percaya. Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah adakan mujizat, laut terbelah, Tuhan pelihara mereka. Tiap pagi datang manna, tapi mereka tidak mau percaya. Sudah kasih tahu Tuhan. Akibatnya Tuhan katakan, aku akan binasakan mereka, dan mereka benar-benar tidak masuk tanah perjanjian. Saudara, Tuhan memberikan kelimpahan buat saudara. Terlebih saat ini kita sedang perjalanan menuju tanah perjanjian surga. Jangan pernah jadi lemah, jangan tergoyahkan, tetaplah percaya kepada Tuhan. Apapun yang ada sudah kasih dalam Tuhan, ya. Seperti WA saya kemarin, sudah kasih dalam kemarin sore. Memang dunia sedang begini, tapi jangan goyah, tetaplah percaya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Dia tetap memelihara kita. Haleluya, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, sudah kasih dalam Tuhan, ya. Akhirnya sudah kasih dalam Tuhan, ya. Kita lihat karena tidak percaya, mereka tidak bisa melakukan. Jadi mari jemaat Tuhan, sedangkan melakukan firman Allah itulah permintaan Tuhan. Satu-satunya permintaan Allah kepada umatnya, melakukan firman. Haleluya. Melakukan firman
Sorga menanti saudara dan saya tatkala kita dipanggil Tuhan. Melakukan firman, engkau akan alami janji-janji Allah selama kita hidup di muka bumi ini. Nah itu saudara, melakukan firman. Dan untuk dapat melakukan firman, sudah kasih dalam Tuhan, kita harus percaya, ya. Di dalam perjanjian baru, saya bahas satu contoh, seorang ayah di dalam Markus pasal 9 kalau tidak salah. Yang di sana ada katakan, bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Kalau saudara baca itu Markus pasal 9 mulai dari ayat 23 25 di ayat itu saudara. Ya, antara itu. Yang di sana diceritakan sudah kasih dalam Tuhan seorang ayah membawa anaknya yang ada penyakit, sudah kasih dalam Tuhan, ya. Tatkala ayahnya bawa sudah kasih dalam Tuhan. Berarti kalau sang ayah bawa anaknya yang sakit kepada Tuhan, berarti kan dia percaya. Nah, sudah kasih dalam Tuhan. Lalu sudah kasih dalam Tuhan yang dia ketemu lebih dulu murid-murid Tuhan. Lalu murid-murid Tuhan ambil itu anak berdoa, nggak sembuh. Lalu ayah ini datang kepada Tuhan Yesus. Sudah kasih dalam Tuhan. Dia berkata kepada Tuhan Yesus, Guru, apabila engkau bisa sembuhkan anakku. Dari kata-katanya saja sudah menunjukkan dia nggak percaya. Apabila engkau bisa. Lalu Tuhan katakan apa? Coba ulangi kata-katamu. Sampai kata Tuhan Yesus, bagi orang percaya tidak ada yang mustahil di dalam ayat 23. Lalu bapak ini sadar kesalahannya. Rupanya anaknya nggak bisa sembuh karena dia tidak percaya. Dia lalu berteriak, dia minta, Tuhan tolong saya yang tidak percaya. Tatkala bapak ini berkata, tolong saya yang tidak percaya, anaknya sembuh. Engkau belum sembuh, saudara, engkau sudah berdoa. Mungkin engkau belum percaya dengan sungguh dengan Tuhan, sehingga engkau belum melakukan apa yang Tuhan inginkan. Tuhan menantikan engkau sampai engkau percaya sama Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, dan engkau akan melihat kesembuhan terjadi dalam hidup. Penyakit apapun engkau akan sembuh. Percaya. Itu sudah saya dalam Tuhan. Jadi sudah kasih dalam Tuhan untuk dapat melakukan firman. Tidak lain kita harus percaya. Haleluya. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu sudah kasih dalam Tuhan, karena jangan lari terus. Sudah kasih dalam Tuhan, mari kita mau sungguh-sungguh sudah kasih dalam Tuhan untuk percaya sama Tuhan. Tanpa percaya yang benar kepada Tuhan, sudah kasih dalam Tuhan, kita tidak akan alami janji-janji Tuhan. Terlebih keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, sediakan buat saudara dan saya. Sudah kasih dalam Tuhan, ya. Sekalipun permintaan Tuhan itu begitu sulit, tapi kalau kita percaya, kita dapat lakukan. Tidak ada yang mustahil. Apa yang saya maksudkan, saudara kasih dalam? Coba di dalam Kejadian soal Nuh, nanti saudara baca saja di rumah. Kejadian soal Nuh sudah kasih dalam Tuhan. Di sana dikatakan, di mana Tuhan mau habiskan seluruh umat manusia karena dosa mereka, Tuhan mau kirim air bah. Lalu Tuhan memilih keluarga, satu keluarga namanya Nuh. Kejadian pasal 6 kalau tidak salah sudah kasih dalam Tuhan, ya. Nanti saudara baca di rumah. Lalu Tuhan suruh, Nuh, aku mau tiadakan semua manusia karena dosa mereka, pelanggaran mereka. Tapi buat kamu, satu keluarga, buatlah bahtera. Ya Tuhan, Tuhan suruh, sudah kasih dalam Tuhan, bukan maksud semaunya Nuh lakukan, tidak. Lebarnya sekian, panjangnya sekian, tingginya sekian, dari kayu gofir. Nah, sudah kasih dalam Tuhan. Mungkin itu bisa Nuh lakukan. Ya, dia pergi cari kayu apapun bisa. Tapi yang paling nggak bisa, Tuhan katakan, setelah bahtera itu jadi, bawalah sepasang binatang masuk. Ayo. Kalau Nuh dengar ini kan pasti pikirannya jadi, bagaimana saya mau ambil binatang masuk di mana?
ambil singa, dia sudah terkam saya. Sudah pernah berpikir situ? Saya baca satu, iya. Tapi Nuh tidak membantah. Dia lakukan. Yang dia bisa dia lakukan, yang tidak bisa Tuhan yang lakukan buat dia. Tuhan kirim binatang sepasang masuk bahtera. Coba kalau sudah bantah duluan, mana bisa Tuhan? Namanya dia tidak percaya dengan Tuhan. Kalau Tuhan katakan berarti terima, percaya saja. Seringkali kita gunakan pikiran kita. Coba saudara renungkan, kenapa kita sering tidak bisa melakukan firman? Karena keinginan daging, pikiran kita dikuasai keinginan daging, perasaan kita dikuasai keinginan daging. Kasihilah sesamamu, kasihilah. Mau ngasih gimana om? Dia ngomongin saya, cuma ngomongin aja. Ampunilah. Padahal cuma sepele loh bisa kita ampuni. Cuma karena pikiran kita, perasaan kita dikuasai keinginan daging, itulah yang membuat kita tidak bisa. Kita tidak percaya. Mari sudah kasihlah Tuhan. Ya. Apa yang kita rindukan dari Tuhan, janji-janjinya, sorganya, tidak lain kita harus percaya sama Dia. Dan untuk bisa percaya, untuk melakukannya kita harus percaya dengan sungguh pada Tuhan. Sudah kasihlah Tuhan. Dan percaya itu tergantung kita. Sudah, bukan tergantung siapa-siapa. Ya. Tergantung pribadi. Bukan tergantung, sudah kasih. Kita mau lakukan, orang kasih masukan. Jangan, dia kan begini-begini. Sudah. Biar orang mau jelekin apa, ngomong apa, sudah. Tapi kalau saya mau apa? Silakan saja saudara mau jelekan saya, silakan. Tapi kalau saya mau tetap bersuka cita, mau memuliakan Tuhan, kan tergantung saya. Nah begitu juga dengan kita saudara. Jangan mau dipengaruhi, semuanya tergantung saudara. Saudara untuk dapat menikmati janji Tuhan, menikmati surga tergantung saudara, bukan tergantung siapa-siapa. Percaya kepada Tuhan dan engkau akan dapat melakukan firman Allah. Haleluya, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Ya. Tuh, jadi saudara lihat, kan gak mungkin sebenarnya Nuh bisa bantah. Abraham juga sudah kasih lampu. Abraham lagi enak tinggal sama orang tuanya di satu tempat, lalu datang ke Tuhan berfirman, Abraham, keluarlah engkau dari kampungmu, dari sanak saudaramu. Aku mau memimpin kamu, aku memberkati kamu. Tuhan gak kasih tahu mau kemana, cuma suruh keluar. Abraham punya pikiran, kau suruh keluar, lalu di jalan nanti kita makan apa? Mau kemana? Tapi karena Abraham percaya sama Tuhan, dia keluar. Dan kalau sudah baca ayat selanjutnya, Abraham diberkati Tuhan semakin kaya, tambah kaya. Karena ketaatannya. Dia percaya, dia bisa lakukan. Kalau Abraham tidak percaya, dia tidak akan lakukan. Saudara lihat sini, saudara kasih lampu Tuhan. Tergantung percaya saudara kepada firman. Kalau kau percaya, tidak ada satu kuasa apapun, termasuk manusia apapun yang dapat menghalangi saudara untuk melakukan firman. Sudah kasih dalam Tuhan. Haleluya, terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Sudah kasih dalam Tuhan. Jadi mari sudah kasih dalam Tuhan. Semuanya kembali kepada tiap-tiap kita. Sudah kasih dalam Tuhan. Ya. Ayat permulaan tadi dalam Roma pasalnya yang ke 4 tadi sudah ayat Roma pasal 4 tadi yang kita sudah baca, coba semua. Walaupun Abraham tidak ada dasar untuk berharap, Tuhan janjikan engkau akan punya anak Abraham. Tapi sekian lama belum ada. Dan firman Allah katakan saudara, ya, sekalipun tidak ada dasar, memang Abraham tidak ada dasar untuk berharap. Umurnya sudah 100 tahun. Sarah sudah, rahimnya sudah tertutup, nggak mungkin punya anak. Tapi walaupun secara lahiriah pengetahuan tidak mungkin, tapi firman Allah katakan Abraham tetap percaya pada janji Tuhan. Dan akhirnya Abraham punya anak Ishak. Saudara lihat akibat apa?
Bisa terjadi karena percaya. Mari sudah kasih dalam Tuhan. Ya. Di dalam kita mengiring Tuhan, di dalam kita sering baca firman Allah, dengar firman Allah, percayalah. Lakukanlah firman. Dan tatkala engkau lakukan sudah kasih dalam Tuhan, ya. Engkau akan melihat kuasa firman itu bekerja dalam kehidupan kita. Janji-janji Tuhan itu akan menjadi bagian kita. Ya. Markus pasal 9 ayat 23. Bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Asal percaya sungguh, saudara. Ya. Jangan cuma asal percaya. Bilang percaya padahal tidak melakukan firman. Di dalam Habakuk pasal 2 ayat 4 sudah kasih dalam Tuhan. Di sana dikatakan, orang benar itu akan hidup karena percayanya. Orang benar akan hidup karena percayanya. Percaya bukan cuma asal percaya, percaya yang sungguh percaya, yang melakukan. Bukti kita percaya, kita melakukan apa yang Tuhan inginkan. Kalau kita cuma asal ngomong, kita tidak lakukan, Tuhan suruh mengampuni orang yang bersalah sama kita, kita tidak ampuni, itu namanya kita tidak percaya. Sekalipun saya yang sampaikan firman. Tuhan suruh kita mengasihi sesama kita. Tapi kalau kita tidak bisa mengasihi sesama kita, mungkin dia pernah menyakiti kita. Sudah kasih dalam Tuhan, itu namanya kita tidak percaya. Sekali lagi saudara, apa yang Tuhan minta kepada kita, tanamkan ini. Apapun yang Tuhan minta kepada kita, semua kita bisa lakukan. Tidak ada yang tidak bisa kita lakukan. Karena Dialah yang menciptakan saudara dan saya. Dia tahu kemampuan saudara. Yang saya suka katakan sama saudara, seandainya kita punya anak umur 5 tahun, kita tahu kemampuan anak itu. Gak mungkin seorang ayah yang punya anak 5 tahun lalu dia bilang mungkin sama anak, angkat itu beras 50 kilo. Kalau ada orang tua itu gak beres. Ya, gak mungkin. Ya, manusia saja begitu, apalagi Tuhan. Tuhan tahu. Jadi apa yang Tuhan minta melalui firman-Nya untuk kita lakukan, semuanya bisa kita lakukan. Kita bisa lihat Nuh itu tidak masuk di akal yang Tuhan minta, tapi bisa dilakukan. Abraham, Tuhan minta anaknya, dia kasih. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, siapapun kita semua dapat melakukan firman. Haleluya. Kalau sampai kita tidak bisa melakukan, itu menandakan kita tidak percaya sama Tuhan. Kalau sudah tidak percaya, berarti kita menolak pribadi Allah, menolak pribadi Yesus. Kalau engkau sudah menolak pribadi Allah, pribadi Yesus, enggak usah doa lagi. Percuma engkau mau minta sama Tuhan, sama Allah, minta sama Tuhan Yesus, yang engkau sudah tolak firman-Nya. Mana mungkin? Nah ini tanamkan dalam kehidupan kita. Terima kasih sudah kasih dalam Tuhan. Sebenarnya masih panjang lagi firman Allah, tapi pagi hari ini sudah kasih dalam Tuhan. Sebentar ada penyerahan anak, sudah kasih dalam Tuhan. Lalu kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Biar melalui firman Allah ini tanamkan sekali lagi, firman Tuhan itu bukan hanya sekedar menjadi pengetahuan, tetapi firman Allah itu untuk dilakukan. Sekali lagi, kalau saudara lakukan, keuntungannya ada dalam pribadi kita masing-masing. Gak mungkin saya yang lakukan firman Allah lalu Stefanus yang untung, gak mungkin. Sudah kasih lakukan. Jadi setiap kita yang melakukan firman Allah, berkat firman Allah itu akan menjadi bagian tiap-tiap kita. Haleluya. Terima kasih kepada Tuhan. Sudah kasih dalam Tuhan. Mari. Sudah kasih dalam Tuhan, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang sudah sampaikan ini. Pemain musik maju ke depan dan kita akan segera masuk dalam acara penyerahan. Mari sudah kasih dalam Tuhan, di mana keluarga Bapak Frankie dengan Ibu Sri melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu mau menyerahkan anak mereka. Sudah kasih dalam Tuhan, ya, yang bernama Gabriel Mamesa. Haleluya. Puji Tuhan, sudah kasih dalam Tuhan, ya. Saya undang Bapak Frankie dengan Ibu Sri dengan Gabriel untuk di depan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, sudah kasih dalam Tuhan, ya. Silakan Frankie, Sri. Haleluya. Gabriel. Haleluya.
Saudara kasih dalam Tuhan, ya. Dasar firman Allah saya ambil dalam Markus pasal 10. Sudah kasih dalam Tuhan, Markus pasal 10 ayatnya yang ke-14 sampai 16. Firman Allah berkata begini, saudara, ya. Ketika Yesus melihat hal itu, ia memarahi dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan mengambil, meletakkan tangannya atas mereka, dan ia memberkati anak-anak itu. Haleluya. Sebentar Tuhan akan memberkati Gabriel, haleluya, memberkati Frankie dengan Sri, haleluya, puji Tuhan. Dan saudara kasih dalam Tuhan, ya, anak-anak, kalau ada yang anak-anak masih ini di Manado itu dibaptis, saudara, itu nggak sesuai firman Allah. Yang dibaptis itu adalah orang yang sudah dewasa, karena aturan baptisan itu kalau kita lihat di dalam Markus pasalnya yang ke 16 sudah kasih dalam Tuhan, ya. Saya bacakan supaya Markus pasalnya yang ke-16. Di sana dikatakan begini dari ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi orang yang dibaptis itu adalah orang yang bisa percaya. Kan kalau bayi begini umur 5 tahun juga dia belum bisa percaya, saudara, belum bisa mencerna, ya. Tapi yang dibaptis jadi orang yang bisa percaya itu orang yang sudah dewasa, ya, 13 tahun ke atas, sudah kasih dalam Tuhan. Nah, Yesus sendiri sudah kasih dalam Tuhan waktu masih bayi diserahkan, ya. Di dalam Injil Lukas pasal 2 sudah kasih dalam Tuhan, ya. Kita lihat ayat firman Tuhan. Injil Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-22. Sudah kasih dalam Tuhan. Firman Tuhan berkata begini. Dan ketika genap waktu pentakhirannya, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Yesus saja masih itu diserahkan sama Tuhan waktu masih kecil, bayi, sudah kasih dalam Tuhan. Jadi seperti Gabriela, kita serahkan sama Tuhan. Gabriel, iya Gabriel, bukan Gabriela. Gabriela itu perempuan itu. Gabriel. Nah, sudah kasih dalam Tuhan, dan ini untuk Frankie dengan Sri, ya. Ada ayat firman Tuhan yang berkata begini. Di dalam Ulangan, ya. Ulangan pasalnya nanti saya baca dulu. Nah, Ulangan ayat ini untuk kita yang punya anak, saudara, ya. Bukan cuma khusus Frankie dan Sri, untuk kita yang punya anak-anak, dengar firman Tuhan ini. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakan apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau bangun. Harus juga engkau mengikatkan sebagai tanda pada tangannya, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskan pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbang. Yaitu, saudara, sebagai orang tua, kita harus ajarkan anak-anak mengasihi Allah, mengasihi Tuhan Yesus. Ya, engkau di rumah, engkau sedang duduk, engkau sedang berbaring, kata firman Allah, ajarkan itu kepada anak. Engkau
Engkau sedang berani dengan anak-anak, ajarkan tentang mengasihi Tuhan itu. Sudah kasihlah Tuhan. Dan pas sudah baca selanjutnya, janji-janji Allah akan menjadi bagian dari Gabriel, menjadi bagian anak-anak kita. Kalau kita sebagai orang tua mengajarkan mengasihi Tuhan, mengasihi Allah. Terpuji nama Tuhan. Sudah kasih dalam Tuhan, mari kita akan menyerahkan Gabriel ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Inarawas. Serahkan diri. Haleluya. Inarawas. Haleluya. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Bapa. Engkau melihat saat ini Frankie dengan Sri datang kepadamu melakukan kehendak-Mu. Mereka mau menyerahkan Gabriel ke dalam tangan dalam nama Yesus. Inatakan ya rawasana di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan Gabriel ke dalam tangan Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya pemeliharaan, pembelaan, penyertaan Tuhan menjadi bagian dari kami dalam nama Yesus. Dan kami berdoa juga buat Frankie dengan Sri Tuhan sebagai orang tua, biar hikmat marifat dari Tuhan menjadi bagian mereka untuk dapat membawa Gabriel dengan kakak-kakaknya bertumbuh ke arah Tuhan. Dan kami percaya tatkala anak-anak mereka ini bertumbuh ke arah Tuhan, masa depan mereka cemerlang di dalam tangan Tuhan, di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati keluarga ini dalam nama Yesus. Berkati dalam segala perkara. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Inatakan ya lawasana, inatakan lawasana. Terpujilah namamu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Saya sudah di haleluya. Amin. Ya, mari saudara kasih dalam Tuhan. Selesai sudah penyerahan Gabriel, sudah kasih dalam Tuhan ya. Mari kita akan masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Haleluya. Ayo saya minta Bapak Teksu sama Stefanus. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, saudara kita berdiri bersama-sama. Inaral wasana. Kita akan masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Inatakan ayadal wasana, inaral malamana sanai. Inatakan ayadal wasana. Inaral malamana sanai. Terima kasih, terima kasih. Saya minta nanti Ibu Christine akan berdoa buat perjamuan kudus ini. Haleluya. Inaral wasana. Kasih Christine. Haleluya Yesus. Inaralah. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucapkan syukur buat pagi hari Bapak. Kalau Engkau hari di tengah-tengah kami Tuhan, melalui persekutuan doa minggu raya ini Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau membebaskan kami, Engkau menguatkan setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau Tuhan merawat setiap kehidupan kami pada saat pagi hari Bapak. Kami percaya semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih pada kesempatan yang indah ini Tuhan.
Tuhan. Kami mau Tuhan bersama-sama Tuhan menikmati sehidangan dengan Engkau Tuhan. Haleluya. Menikmati Tuhan darah dan daging-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Kau sucikan kami Tuhan. Amen. Kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami percaya Engkau telah berkorban bagi kehidupan kami Tuhan. Amen. Menyelamatkan kehidupan kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau Tuhan pengorbanan-Mu tak sia-sia dalam setiap kehidupan kami. Kami memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan Amen. nama Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, yang percaya melalui darah dan daging-Mu Tuhan. Kami dibebaskan, kami dilepaskan oleh belenggu-belenggu dosa kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, ampuni kami Tuhan. Amen. Ampuni kesalahan kami, pelanggaran kami Tuhan yang kami lakukan. Biarlah setiap kehidupan kami Tuhan, dari hari ini Tuhan, kami suci dan kudus daripada Engkau Tuhan. Sehingga kami dapat menjalani kehidupan kami Tuhan. Untuk kami hidup di dalam firman-Mu, melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Memberkati pelayan-pelayan-Mu yang akan melayani pada saat ini. Dan urapan daripada Allah Tuhan. Memberkati pelayan-pelayan-Mu. Terima kasih. Kami terima Tuhan berkat Tuhan. Darah dan daging-Mu menyatu dalam setiap kehidupan kami. Engkau ada dalam kehidupan kami. Engkau hidup dalam kehidupan kami. Dan kami hidup dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Raja segala nama. Hidup sebagai hamba, Dia setia hingga akhirnya. Kematiannya Dia memilih di salib. Dia memilih kayu yang kasar dan paku yang tajam. Dia curahkan darahnya. Dia Tuhan, Dia Raja, memilih salib. Haleluya. Dia Tuhan, Dia Raja, Dia memilih di salib karena mengasihi saudara dan saya. Dia rindu saudara dan saya tinggal bersama Dia di sorga, saudara. Itu sebabnya Dia korbankan dirinya. Allah korbankan anaknya, Tuhan Yesus korbankan dirinya. Karena Dia sangat mengasihi saudara dan saya. Dia rindu tinggal bersama dengan Dia. Apakah saudara dan saya rindu tinggal bersama Tuhan? Buktikan itu dengan engkau percaya kepada Tuhan, dengan engkau melakukan kehendak-Nya. Haleluya. Kinatakan ayat lewas. Kinatakan ayat lewas. Kita angkat daging Tuhan. Kinatakan ayat lewas. Daging yang saudara pegang, saudara, hancur. Seharusnya inilah yang kita alami karena dosa-dosa kita. Tapi karena Dia mengasihi saudara, Dia menggantikan tempat saudara dan saya. Dia rela tubuhnya dihancurkan di atas kayu salib, menggantikan tempat kita supaya kita diselamatkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Hargailah pengorbanan Tuhan, saudara, dengan cara lakukanlah kehendak-Nya. Hargai Dia. Kinatakan hanya dalam Inara wasana, inara malapanas. Inara wasana melalui penderitaan yang melalui bilur-bilur yang Dia alami di atas kayu salib. Bilur-bilur itulah yang Dia sediakan buat saudara dan saya. Sementara kita hidup di muka bumi ini, segala sakit penyakit disembuhkan oleh bilur Yesus. Kinatakan aja dalam sadarilah. Tatkala kau mulai merasa sakit, ingat pengorbanan Yesus di atas kayu salib.
Pegang firman Allah, oleh bilur-bilurnya saya sudah sembuh. Haleluya. Dalam nama Yesus, kinatakan aja lawasa. Dengar firman Tuhan, lalu kita akan makan bersama-sama. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dengan iman di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kita angkat darah Tuhan, saudara. Darah yang tertumpah di bukit Yordan. Karena dosa-dosa kita, saudara kasih. Darahnya sudah dapat menyucikan semua dosa-dosa kita. Tidak ada satu dosa apapun yang tidak dapat disucikan oleh darah Yesus. Mari saudara, ada firman Allah katakan sementara kita pegang darah Yesus. Firman Allah berkata, Allah itu setia dan adil. Jikalau kita mengakui semua salah dan dosa kita, maka Dia akan mengampuni semua dosa-dosa kita. Sementara kita pegang darah Tuhan, engkau ingat dosa-dosa kita, pelanggaran-pelanggaran kita, pikiran-pikiran kita, perasaan-perasaan kita yang di luar firman. Itu dosa di hadapan Tuhan, saudara. Engkau akui mari pagi hari ini. Dan tak kalah sebentar kita minum darah Tuhan, engkau dengan saya kudus suci di hadapan Allah. Haleluya. Inaralawasana, inaralamalamana, uralawana ya ralawasikumana ya ralawasana, inaralawasana ya ralamalamana sandai. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengar firman Tuhan, lalu kita akan minum bersama, saudara. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur dan memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Haleluya. Minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Terang kemuliaan Tuhan memancar di tengah-tengah kita saat ini. Terima kasih Tuhan. Saudara, firman Allah berkata, saat ini engkau kudus, suci di hadapan Tuhan. Berdoalah saudara, apa yang kau inginkan. Dia ada di tengah-tengah kita, hadiratnya ada di tengah-tengah kita. Malaikat Tuhan mengelilingi tempat ini. Haleluya. Innakakan aja berdoa. Innakakan umahan aja. Apa yang kau rindukan untuk Tuhan lakukan dalam hidup, di dalam keluarga, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam anak-anak. Innakakan aja inaralawasana, inaralamalamana. Kinatakan ayara lawasana indara malamanas, umahana ayara lawasana indara malamanas. Kinatakan ayara lawasana indara lawasana indara lawasana. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau mendengar setiap doa dan cerita hati kami Bapa. Dan kami percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil untuk menjawab setiap doa-doa kami dalam nama Yesus. Ini tangan-tangan kami yang penuh dengan kekurangan, kelemahan. Jamah setiap kami Bapa dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya melalui jamah kami yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Kami yang sakit penyakit apapun yang kau bawa pagi hari ini, engkau pulang dengan kesembuhan dari Tuhan. Bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan engkau. Darah Yesus sudah menyucikan setiap organ-organ tubuh kita. Haleluya. Sehingga semua organ-organ tubuh kita semakin sempurna berfungsi sesuai Tuhan menciptakannya. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus.
Engkau terima kekuatan dari Tuhan, terima kesembuhan dari Tuhan, bahkan engkau terima berkat-berkat Tuhan. Janji-janji Tuhan akan menjadi nyata di dalam kehidupanmu. Dalam nama Yesus. Kinatakana ya rawasana inarala malamanas. Uralawana ya rawasana inarala malamanas. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami pulang dengan berkat daripadamu. Kami pulang dengan penyertaan daripadamu. Engkau bungkus kami dengan kuasa darahmu. Terima kasih Bapa. Sadarkan kami umatmu dimanapun kami berada sepanjang hari ini Tuhan. Biar apa yang keluar dari hidup kami, cara berpikir kami, perasaan hati kami, kepikiran kami, sikap tingkah laku kami, biar semuanya adalah firman Tuhan. Kinatakan ya dalam kesalahan. Sehingga melalui kehidupan kami nama Tuhan diagungkan, dipermuliakan. Melalui kehidupan kami jiwa-jiwa boleh datang kepada Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapa. Terpujilah namamu Tuhan. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan orang yang berharap bersandar kepadamu. Terima kasih. Terima kasih kami berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang sudah memberikan segala hulu hasil perpuluhan yang Tuhan tuntut kepada tiap-tiap kami. Karena memang itu menjadi milik Tuhan sesuai dengan janji-Mu Bapa. Tuhan buka tingkap-tingkap langit. Tuhan curahkan berkat-berkat Tuhan melalui usaha, pekerjaan dari setiap jemaat Tuhan. Harta benda yang Tuhan percayakan kepada mereka, usaha-usaha yang Tuhan percayakan kepada seluruh jemaat Tuhan. Mari Bapa, Engkau pagari dengan api daripadamu. Karena kami tahu banyak niat jahat dari orang-orang yang ditunggangi kuasa kegelapan yang berniat tidak baik. Kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Sehingga seluruh jemaat Tuhan dapat menikmati berkat-berkat yang Tuhan percayakan kepada mereka. Mereka dapat mengembangkan usaha yang Tuhan sudah percayakan kepada mereka. Firman-Mu berkata, usaha mereka bukan semakin menurun, tetapi semakin naik. Mereka tidak pernah menjadi ekor, tapi menjadi kepala di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah namamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan semua doa dan penyembahan kami pada pagi hari ini. Dan sekarang saudara-saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan kembali menjemput setiap kita. Semua kita sudah diberkati, sudah disembuhkan Tuhan. Kita katakan amin.